Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Aisyah Dewi. Saya biasa selaku guru BK SMKN 1 Grati. Anak-anak bisa memanggil saya dengan nama Bu Dewi BK. Saya ucapkan selamat datang di SMKN 1 Grati. Anak-anak di sini sudah terpilih menjadi siswa SMKN 1 Grati. Anak-anak sangat luar biasa. Kemudian pada siang hari ini, sebelum kita mulai, anak-anak masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, kita petikkan yel-yel SMK Grati. Coba tirukan Bu Dewi ya. SMK bisa. SMKN 1 Grati luar biasa. Mantap. Sebelum kita pada siang hari ini, materi yang akan disampaikan Bu Dewi tentang menumbuhkan perilaku positif. Coba sih, perilaku positif itu apa? Oh ya, perilaku positif itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan kita untuk membawa kita ke hal-hal yang baik. Itu arti dari perilaku positif. Apa saja sih perilaku positif itu? Contohnya, yang pertama, perilaku jujur. Nah, perilaku jujur yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan. Jadi, fondasi awal kita adalah anak-anak harus menerapkan perilaku jujur. Karena kalau kita bersikap jujur, nanti kita akan mendapatkan yang pertama, kehormatan. Yang kedua, kepercayaan. Kemudian yang ketiga, rasa cinta. Tentunya pasti anak-anak suka pada yang rasa cinta ya. Yang rasa cinta. Yang rasa cinta. Nah, itu bisa diterapkan baik untuk orang tua, kemudian untuk teman-teman ataupun untuk saudara. Bagaimana sih nilai kejujuran itu tertanam pada diri kita? Yang pertama, misalnya saat ulangan, anak-anak harus mengerjakan tugas dengan sendiri. Nah, kemudian yang kedua contohnya mengemukakan rasa senang atau tidak senang terhadap pelajaran. Nah, jadi alangkah lebih baik anak-anak itu mengerjakan ulangannya itu meskipun hasilnya jelek, tapi sikapnya jujur. Itu lebih diacungi jempol sama Bu Dewi daripada nilainya bagus tapi hasil mencontek. Sama Bu Dewi kasih tanda. Lihat ya. Kemudian nomor 2 contohnya apabila ada guru yang menerangkan. Kalau sampean merasa tidak kurang menyenangi terhadap guru itu menyampaikan pendapatnya, maka harus anak-anak menyampaikan jujur, Bu, mohon maaf, Ibu menerangkannya terlalu cepat. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh lagi nih, kalau misalnya meminjam buku harus dikembalikan ya. Misalnya anak-anak menemukannya di tempat yang umum, itu harus dikembalikan kepada yang punya. Itu kalau anak-anak bersikap jujur. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian setelah jujur, anak-anak harus memiliki perilaku yang kedua, disiplin. Nah, disiplin, apa itu disiplin?
Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, kalau di SMK kita itu sudah akreditasinya A, sudah bagus, terus menjadi sekolah yang sangat favorit. Nah, makanya anak-anak itu harus disiplin, mulai dari datang ke sekolah. Mulai awal itu begitu masuk gerbang, sebelum jam 7, 5 menit itu sudah berada di SMK. Itu berlaku untuk siswa maupun guru. Ya, kalau nanti anak-anak misalnya datanya terlambat, itu jangan pulang, jangan khawatir. Nanti akan ditangani sama tim ketertiban. Lah, dihukum tak, Bu? Oh, enggak akan dihukum. Nanti biasanya dikasih pembinaan, misalnya disuruh ngaji, disuruh sholat duha. Jadi perilaku positif, tidak ada hukuman di SMK 1 berarti. Nah, untuk gurunya, Bu, sama, gurunya juga. Nanti gurunya juga ada yang menilai siapa? Dari ibu kepala sekolah ya. Kemudian yang nomor 2, contohnya rambutnya. Rambutnya itu harus tertata yang rapi ya. Jadi rambutnya ukurannya 2, 1, 2. Kalau ukurannya sesuai dengan aturan SMK gratis, bagus, saya acungi jempol. Karena nanti di dunia usaha dan di dunia industri juga penampilan itu adalah yang pertama dinilai. Ya, setelah dari penampilan baru nanti mengikuti tes-tes selanjutnya, rangkaian tes selanjutnya. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu perilaku percaya diri. Perilaku percaya diri, contohnya perilaku percaya diri. Ada yang tahu anak-anak? Oh iya, bagus. Ya, contohnya misalnya berani berpresentasi di dalam kelas. Jadi anak-anak boleh diem dalam kelas, harus berani memberikan tanggapan dalam diskusi. Nah, ya harus dilatih. Memang percaya diri itu butuh latihan yang sangat kuat. Ya, kalau anak-anak diam saja, nah kapan beraninya? Nanti di industri pun anak-anak itu pasti ketemu. Nanti ada tes wawancara. Ya, diwawancara di situ. Anak-anak kan ditanya nanti. Nah, disuruh perkenalan diri. Selanjutnya disuruh menyebutkan ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kelebihan apa? Nah, kalau enggak berani, coba sekarang PR kalian di rumah latihan untuk perkenalan di depan kaca. Caranya yang jitu. Pertama latihan di depan kaca dulu. Kalau sudah latihan di depan kaca, baru cerita kepada ibunya atau kepada saudaranya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Saya yakin anak-anak pasti bisa untuk percaya diri. Kemudian perilaku selanjutnya yaitu kerja keras. Perilaku kerja keras itu apa sih? Nah, perilaku kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Nah, jadi kalau ada masalah apapun harus bekerja keras menyelesaikan masalah itu. Nggak usah mundur. Jadi nggak boleh anak-anak itu bersikap kalah sebelum bertanding. Berarti kalah sebelum bertanding.
Nah, ini contohnya, mengerjakan semua tugas kelas selesai dengan baik pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, anak-anak harus mengerjakan sesuai dengan waktunya. Itu berarti kalau sampean tepat pada waktunya, kan Bapak Ibu guru, paling lambat dikerjakan 1 minggu. Kalau kalian mengerjakannya tepat waktu, itu berarti tipe pekerja keras, jempol, sip. Ya, masih semangat ya mendengarkan Bu Dewi ya? Oh, tentu saja masih semangat ya. Masih harus semangat terus ya, tidak boleh bosen-bosen ya, karena kita juga sama-sama belajar. Bu Dewi belajar, anak-anak juga belajar ya. Kemudian sikap positif selanjutnya yaitu be kreatif. Nah, coba dilihat di tayangan slide-nya. Wah, gambarnya apa itu anak-anak? Otak ya, otak yang kreatif. Jadi di otaknya kalian semua ini ada otak kanan dan otak kiri. Nah, di sini harus seimbang antara otak kanan sama otak kiri. Biar nanti sampean kedepannya itu juga jadi anak yang bagus ya, mentalnya juga bagus, karakternya bagus ya. Kalau di usia memang ya, semua anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Tidak ada namanya anak yang bodoh. Semua anak itu pinter jempol. Bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi kelebihan kalian itu harus dikembangkan. Ya, kalau kalian bisa mengembangkan potensi sampean yang ada di sampean, pastinya nanti sampean akan mendapatkan pundi-pundi keuangan tuh gampang. Ya, gampang. Contohnya saja, sekarang ya, kalau sebagai pelajar itu harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK. Banyak di SMK berarti itu ekstrakurikulernya. Yang pertama, misalnya ada kegiatan PMR, ada pramuka, ada paduan suara, kemudian ada karate. Nah, kalau memang kalian itu memiliki jiwa seni, ya berarti ikut ekstra tari, ikut ekstra albanjari bisa ya, kan suaranya merdu, bisa jadi vokalis. Nah, itu ya. Jadi dengan sampean memiliki potensi dan dikembangkan, itu kalian sudah bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan itu gampang dengan cara itu tadi yang diterangkan sama Bu Dewi. Paham ya anak-anak? Ya. Kemudian kita harus kreatif. Nah, contohnya apa? Mengemukakan gagasan baru, punya ide-ide. Jadi di otaknya kalian ini, kalau kalian ini sering memiliki ide-ide baru, itu ibaratnya otak itu ada neuron-neuron. Kalian tahu neuron-neuron itu? Nah, neuron-neuron itu saraf-saraf sing bercabang-cabang ini. Ibaratnya pohon itu punya cabang yang banyak. Nah, semakin kita kreatif itu cabangnya kita itu semakin banyak. Itu tambah pinter, jadi anak yang jos. Kreatif. Harus diaplikasikan. Misalnya di jurusan TAV. Bagaimana di jurusan TAV? Nah, punya inovasi. Membuat tempat sampah pintar. Nah, misalnya kalau membuang sampah ke tempatnya, nah nanti ada ungkapan terima kasih Anda sudah membuang sampah tepat. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus inovatif. Nah, sama ya, kreatif. Contohnya ini es mie bakso.
Ini inovatif, baru harus dikembangkan, penuh inovasi. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita harus berinovasi. Di SMK berarti kemarin sudah menciptakan cuci tangan. Nah, cuci tangan itu tempat tisunya, apa segala macam itu secara otomatis. Nah, itu ya. Kemudian kita harus mandiri dalam bersikap, kemudian ngambil keputusan. Nah, itu kita harus bersikap mandiri. Makanya kalau anak-anak ingin belajar mandiri, anak-anak harus ikut kegiatan ekstra. Misalnya di pramuka itu menanamkan kemandiriannya itu sangat tinggi. Nanti ya. Kemudian ada kalau sudah mandiri, kemudian perilaku positifnya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, bisakah anak-anak melaksanakan tanggung jawab? Oh, pasti bisa. Ya, anak SMK itu sudah dewasa, sudah pinter, terus sudah bisa membedakan perilaku positif dan perilaku negatif. Ya, itu. Nah, ini menjalankan tugas-tugas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, itu ya. Jadi kalau diberikan tugas sama Bapak Ibu dan guru, apalagi ini meskipun pembelajarannya lewat daring, anak-anak harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kalau anak-anak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, pastinya Bapak Ibu Dewan Guru itu akan memberikan nilai yang bagus. Kalau sampean tepat waktu, ya. Setelah itu, ada perilaku kerjasama. Perilaku kerjasama itu perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Jadi harus gotong royong. Bukan berarti gotong royong dalam ulangan. Salah kalau seperti itu ya. Harus misalnya ada kegiatan di OSIS, membersihkan atau Idul Adha, itu baru gotong royong. Ada yang bagian distribusi, ada yang bagian penimbangan. Lah disitulah namanya kerjasama, bukan kerjasama dalam menyelesaikan ulangan. Paham ya anak-anak ya? Pasti pinteran anak, saya yakin ya. Kemudian ada perilaku kepemimpinan. Kalau anak-anak sudah bekerja sama, anak-anak harus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Pasti harus ada pemimpin di dalam kelas itu. Pasti ada pemimpinnya, ada ketua kelas. Jadi nanti anak-anak itu akan dibentuk organisasi oleh wali kelas masing-masing. Nah, itulah yang disebut kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bisa mengayomi kepada anggotanya, kepada anak buahnya. Tetapi pemimpin tidak boleh otoritas, gak boleh sakarepe dhewe. Wes menurutku ngene arek-arek kudu manut. Nah, itu tidak boleh. Jadi pemimpin itu harus mendengarkan aspirasi temannya yang memberikan pendapat. Nah, itu ya. Kemudian ada selanjutnya harus disikapi dengan ulet. Kalau ulet kita rajin, sergep ya, ulet itu sergep bahasa Jawanya. Kalau kita ulet, itu pasti nanti anak-anak itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau anak-anak itu enggak ulet, belajarnya itu sistem SKS, sistem kebut semalam, itu paling memang nanti dapat nilai 100 gitu ya, nilai bagus. Tapi nanti sampean begitu lulus SMK lali pelajaran nih, lupa. Saya yakin itu. Tapi kalau sampean ulet rutinitas setiap hari minim 5 menit saja. Nah, 5 menit untuk memberikan materi. Itu
pasti sampai nanti setelah lulus SMK ingat dengan materi yang disampaikan Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian ada berani menanggung resiko. Jadi kalau ada permasalahan harus dihadapi, utuh. Nah ini ada contohnya ini ya, orang yang meniti nih tali. Harus kalau ada masalah itu jangan menghindar, hadapi. Ya, harus dihadapi. Terus kalau misalnya ada masalah, sharing kepada guru BK, boleh nah Bu Dewi, kalau ke Bu Dewi boleh, ke Bu Dani juga boleh, atau ke Bu Dwi juga boleh. Kalau enggak berani ke BK, bisa ke wali kelas. Ya, kalau misalnya enggak wali kelas enggak nyaman, bisa lewat WA, boleh WA Bu Dewi terbuka atau WA guru BK yang lainnya. Jadi di BK itu jangan dianggap sebagai polisinya sekolah. Ya, yang harus dipahami anak-anak. Bukan polisinya sekolah, tetapi BK adalah sahabat siswa. Kalau ada masalah, anak-anak bisa datang ke BK. Ya, tapi kalau masalah keuangan, ya jangan datang ke BK, ya ke orang tua, ya ke orang tua sampean. Kemudian selanjutnya harus berkomitmen. Jadi perilakunya harus komitmen. Komitmen itu apa? Kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi sampean itu kalau di organisasi itu harus komitmen, harus sepakat semuanya. Kalau sudah berkomitmen, pasti tujuan itu akan jelas terlaksana. Pasti tujuan itu akan tercapai kalau memiliki komitmen yang tinggi. Tapi kalau tidak berkomitmen, ya tujuan itu tidak akan tercapai, pasti akan tercerai-berai. Kemudian memiliki sifat realistis. Realistis itu berpikir secara rasional. Kemudian juga rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi seorang SMK itu harus juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin tahu terhadap pembelajaran. Kia apa caranya ya di IT ini saya nggak bisa mendesain seperti ini. Bagaimana cara bagusnya? Kalian jangan diam saja, tanya ke pakarnya, ke guru IT-nya. Di multimedia itu banyak sekali ya. Jadi harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jangan rasa ingin tahu melihat video-video porno, belum waktunya. Ya, lek sampean melihat video porno, nanti akhirnya dampaknya bisa males ke sekolah, males ya nek pelajaran, ngantuk terusnya. Ya, kemudian harus memiliki jiwa komunikatif. Jadi sampean harus berbicara. Latihan berbicara, boleh kepada teman, kemudian berbicara kepada guru, itu memang harus banyak latihan. Kalau sampean enggak hanya diam saja, nah itu enggak akan sampean nanti dampaknya apa? Tidak akan percaya diri juga. Jadi harus komunikatif, ya. Nah, kalau misalnya enggak berani berbicara di muka umum, boleh dengan tulisan. Nah, tapi memiliki ide-ide baru, akhirnya nanti apa? Bisa menjadi penulis. Nah, ya jadi penulis yang sangat terkenal, memiliki karya buku-buku. Nah, itu ditularkannya lewat tulisan. Ya. Kemudian kalau sudah komunikatif, anak-anak harus bisa menghargai akan prestasi, ya, baik itu prestasi orang lain ataupun prestasi diri kita sendiri. Nah, itu saja ya dari Bu Dewi. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, bisa nanti ke ruangan BK. Terima kasih. Coba anak-anak kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa menulis di link SMK Negeri 1 Ngrati. Saya buka untuk 5 menit. Nah, 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, bebas pertanyaannya. Ya.
Silakan boleh ditulis. Sudah, kalau memang anak-anak tidak ada yang ditanyakan, bisa nanti anak-anak ditanyakan di akhir saja atau bisa nanti ke ruangan BK ya. Sudah, terima kasih, itu saja dari Bu Dewi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.